Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam program Morning Call GPB di saat ini. Bersama saya, Pendeta Rifanto Jody Immanuel Hermanses, Ketua Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Gresik. Dalam kesempatan yang indah ini mengawali hari baru dan seluruh aktivitas yang ada, bersama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, bukalah telinga dan hati kami, dan biarkan hanya suara-Mu yang kami dengar melalui perenungan firman. Oleh jamahan Roh Kudus-Mu, kiranya hati kami dapat menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu untuk bertumbuh. Mampukan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat terus menghidupi firman-Mu dalam tutur, perbuatan, dan sikap hidup kami yang benar. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab untuk kita renungkan di saat ini terambil dari surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya dari Alkitab edisi terjemahan baru 2. Demikian bunyinya. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia ini, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, disadari bahwa ada banyak penyebab yang dapat membuat kita selalu mengingat seseorang dengan begitu kuatnya. Dan di antara beberapa penyebab yang ada itu, ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Dalam perikop bacaan Alkitab kita diterangkan bahwa kesediaan Paulus untuk mengingat jemaat di Efesus di dalam doanya itu terkait erat dengan kualitas hidup rohani yang dimiliki oleh jemaat di Efesus. Bahkan karena kualitas hidup rohani yang dimiliki oleh jemaat di Efesus itu, dikatakan pada ayat 16 bahwa Paulus tidak berhenti untuk mengucap syukur. Pertanyaannya, kualitas hidup rohani seperti apa yang kemudian dimiliki oleh jemaat di Efesus sehingga membuat Paulus senantiasa mengucap syukur dan selalu mengingat jemaat di Efesus di dalam doanya? Kualitas hidup rohani itu terkait dengan sikap iman dan perbuatan kasih yang dilakukan oleh jemaat di Efesus terhadap semua orang kudus. Dikatakan pada ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih terhadap semua orang kudus. Apa yang mau dikatakan dari semua ini? Yaitu bahwa jemaat di Efesus sudah menjadi sebuah karunia yang baik bagi Paulus dan bagi semua orang kudus lainnya. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat
orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, baik yang ada di tengah hidup, di tengah keluarga, di tengah hidup berjemaat dan bermasyarakat. Pertanyaannya, apakah kehadiran mereka telah menjadi sebuah karunia yang baik untuk kita? Atau sebaliknya, kalau saat ini kehadiran mereka dengan segala hal yang dapat dilakukan telah menjadi sebuah karunia yang baik untuk kita, maka janganlah lupa untuk mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka. Tidak berhenti di situ, bahwa kehadiran orang-orang yang ada di sekitar hidup kita telah menjadi karunia yang baik bagi kita. Tetapi kepada kita pun juga kemudian diminta untuk dapat menjadi karunia yang baik bagi mereka. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai hal yang akan kita kerjakan dan lakukan mengisi hari baru yang kembali Tuhan anugerahkan ini, kiranya semua itu dapat membuat kehadiran kita menjadi sebuah karunia yang baik bagi orang lain, sehingga melalui semuanya itu orang lain pun akan selalu dapat mengucap syukur dan mendoakan yang baik untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan indah untuk dapat kembali merenungkan akan firman. Kiranya firman-Mu ini dapat menolong kami untuk bertumbuh dalam iman dan perbuatan. Kami bersyukur atas hari baru di saat ini. Di dalam kehadiran kami menjalani dan melakukan aktivitas untuk mengisi hari baru yang Engkau anugerahkan ini. Kami mohon ya Tuhan, baruilah juga akan semangat dan itikat hati kami, sehingga seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kami dapat menghadirkan kebaikan bagi banyak orang, sehingga hidup kami pun dapat menjadi sebuah karunia yang baik. Tolong kami ya Tuhan, agar di dalam kehadiran kami menjalani hari baru ini, kami tidak mengulangi kesalahan yang sama yang telah kami buat sebelumnya, dan kami tidak terjatuh dalam berbagai rupa-rupa pencobaan dan godaan. Ya Tuhan, kami mohon kiranya keselamatan daripada-Mu senantiasa menyertai setiap langkah kami di hari, dan kalau di hari yang kami jalani di saat ini, kami diperhadapkan pada suatu pergumulan hidup. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kami pertolongan-Mu, serta kiranya damai sejahtera senantiasa mengisi hati dan pikiran kami. Bagi mereka yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit, berduka cita, dan tertimpa musibah, kami mohon ya Tuhan, kasihani dan tolonglah mereka. Kami mohon rahmatilah kesembuhan bagi yang sakit, penghiburan dan kekuatan bagi yang berduka cita, serta pemulihan bagi yang tertimpa musibah. Tuhan, inilah doa kami. Lebih dari apa yang kami minta, biarlah kehendak-Mu yang mau jadi atas hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, dalam persekutuannya dengan Bapa dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita dalam program Morning Call GPB di saat ini.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera buat sahabat GPIB. Mewakili seluruh majelis jemaat dan panitia pembangunan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor, mengajak dan menghimbau seluruh jemaat GPIB yang tersebar di 347 jemaat dan pos-pos pelayanan dan bagian jemaat untuk mendukung kami dalam doa dan dana untuk proses pengurusan sertifikat tanah gereja IMB dan pembangunan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor yang letaknya di Desa Kemang Batas, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bantuan Bapak Ibu melalui dana dapat dikirim melalui rekening di bawah ini. Bahkan bisa melalui kontak person di bawah ini. Untuk itu, mari dukung dan doakanlah kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.